Workers, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya siapa sih sosok di balik tayangan TV yang kamu tonton? Ya, sosok di balik program acara TV adalah seorang produser TV. Produser TV adalah otak di balik layar yang bertanggung jawab atas keseluruhan produksi program. Mulai dari melakukan pengembangan konsep, perencanaan, hingga hasil akhir sebuah program acara. Tentunya sebagai seorang produser TV harus memiliki kreativitas yang sangat menarik dan pengetahuan teknis. Tapi seperti apa sih tugas dan tantangan seorang produser TV? Yuk kita cari tahu. Sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Hai Workers, ketemu lagi nih sama gue Rangga. Hari ini gue mau ajak kalian ngobrol lagi. Tapi kali ini tentang sebuah profesi yang mungkin kalian udah cukup banyak tahu ya. Karena pasti kalian nih nonton yang namanya televisi. Di televisi itu kan banyak banget ya program-program mutakhir. Mulai dari yang ratingnya paling gede sama yang ratingnya standar aja. Nah itu hasil kerja dari sebuah tim yang diprakarsai oleh seorang produser. Nah, kita mau bahas profesi tentang produser. Nah, di sebelah gue ini udah ada sosok yang sering banget kalian lihat di layar kacanya Workerspedia gitu ya. Coba silahkan perkenalkan diri dulu, Anda sebagai siapa hari ini? Halo teman-teman Workers, nama gue Rashid. Gue adalah seorang produser di stasiun TV dan beberapa konten lain. Dan gue sudah berada di sebagai produser mungkin hampir 15 tahun ya sekarang ya, kelamaan ya. Ya, harus lama dong untuk menghasilkan sebuah karya yang ratingnya tinggi. Nah, Mas boleh jelasin nggak sih kalau misalnya produser itu sendiri, pekerjaan utamanya apa sih sebenarnya seorang produser itu? Intinya sebetulnya seorang produser itu mengepalai tim produksi ya. Dia juga akan mengerjakan project itu mulai dari pre-production, terus productionnya sampai paskanya ya, gitu. Kurang lebih kayak gitu. Dia yang harus tahu timelinenya, konsepnya, rencana pembuatan budgetnya dan lain-lain sih, sebetulnya gitu. Soalnya karena dia kepalanya, perencananya, berarti sering begadang dong. Kalau begadang sebetulnya menurut gue pekerjaan seorang produser tuh nggak harus begadang sih. Problemnya adalah dengan teman-teman di tim produksi biasanya kadang-kadang suka nge-delay pekerjaan ya, yang akhirnya bikin pekerjaannya jadi deadline gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang orang suka bilang suka begadang ya, tapi bisa juga sih karena memang pekerjaan produser ini kan biasanya kan nge-handle klien atau nge-handle intinya ada yang di-handle lah gitu ya. Kalau tiba-tiba mereka mintanya cepat atau tiba-tiba deadline-nya maju, ya itu jadi harus project loro jonggrang biasanya. Nah, berarti tugas lo sebagai seorang produser tuh bisa dibilang tanggung jawabnya cukup besar dong. Terus lo gimana cara membawa diri lo untuk biar bisa berjalan sempurna dengan tim-tim lo itu? Ya, kalau dibilang tanggung jawabnya seorang produser cukup besar, iya karena memang dia yang bertanggung jawab atas hasil dari sebuah proses produksi ya. Sebuah produksian tuh yang bertanggung jawab produser. Jadi kita harus bisa menangkap apa keinginan klien atau klien ini kalau kita punya klien ya, kalau nggak punya klien tadi yang gue bilang misalnya kita mengerjakan sebuah program kan memang nggak ada kliennya ya, itu tim produksi yang dikepalai oleh programming apa segala macam. Nah kita harus bisa nangkap apa yang kita mau bikin dan kita harus bisa mendeliver sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan gitu loh. Jadi kontennya terjaga sesuai dengan apa yang sudah dirancang gitu. Kendala apa aja sih yang udah lo alamin selama lo menjadi seorang produser? Seorang produser itu pasti punya tim-tim di bawahnya yang profesional. Contoh misalnya dia punya sutradara yang bagus, punya kameramen yang bagus, audioman yang bagus. Nah, tugas seorang produser itu adalah membuat brief yang sesuai sehingga pekerjaannya itu sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan gitu. Jadi memang kuncinya menurut saya sebagai pengalaman sebagai produser koordinasi dan brief yang baik karena gue sebagai produser tuh sangat tahu banget kalau ada quotes yang bilang produk yang bagus itu hasil dari brief yang bagus. Jadi memang kalau briefnya nggak bagus pasti produknya ya nggak bagus juga gitu, pasti nggak sesuai dengan harapan gitu. Nah dari kendala-kendala itu berarti apa sih, hal-hal apa saja atau jiwa atau skill yang harus dimiliki oleh seorang produser? Kalau menurut gue sih yang pertama leadership ya, pasti memang kita sebagai produser harus punya leadership karena
tim kita akan bekerja sesuai dengan arahan kita gitu. Tim kita akan bekerja sesuai dengan arahan kita. Terus kita juga harus punya directing yang baik gitu. Cara kita berkomunikasi sama teman-teman produksi yang lain juga memang harus baik sehingga mereka juga ngerti apa yang kita mau gitu loh. Dan memang attention to detail itu penting ya. Jadi kalau di produser itu memang kita harus tahu sesuai dengan detail-detailnya akan seperti apa. Dan satu lagi mungkin yang juga penting adalah kita bisa melihat 2 langkah ke depan gitu untuk menghemat misalnya ngomongin waktu ya. Ketika kita mau syuting misalnya, kita lagi ngerjain A, kita sebagai produser itu harus udah mikir, oh nanti abis ini prosesnya ini, nah nanti kita udah nyiapin yang ini supaya nggak ke delay lagi gitu loh secara flow syuting. Kadang-kadang kita syuting kalau jadi produser tuh harus mikirin waktu juga ya, karena memang biasanya waktu syuting itu terbatas, entah itu ada yang tadi barusan dari 1 jam tiba-tiba setengah jam kan. Yang mana ya? Yang minggu lalu tuh ya. Jadi kita jadi memang harus benar-benar punya, let's say misalnya kita mau syuting nih, rencana kita outdoor. Memang kita udah siapin tempatnya outdoor, tapi memang kita harus mikir, oh nanti kalau indoor kita bisa syuting di mana ya gitu loh. Jadi kita ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang udah kita persiapkan, kita punya plan backup gitu loh, kayak gitu. Nah kan karena tadi jiwa leadership harus tinggi, berarti kan tanggung jawabnya besar. Kira-kira berapa sih gaji dari seorang produser? Nih memang yang agak-agak tricky nih ya. Jadi produser itu memang menurut gue akan berbeda-beda. Jadi nggak semua produser, kalau kita di bank, kita kerja jadi teller bank A sama bank B kurang lebih sama ya. Iya. Nah kalau produser ini memang agak beda, karena memang dia harus dilihat dari track recordnya gitu ya. Misalnya jam terbang, udah pernah megang program apa aja gitu ya. Kalau ditanya range budgetnya itu benar-benar agak sulit, karena memang ada juga produser yang memang gajinya UMR lebih dikit gitu ya. Ada juga yang memang 3 kalinya UMR, ada juga gitu loh. Jadi memang sebagai produser kita memang harus selalu punya program-program yang bagus sehingga kita bisa dinilai value kita akan naik gitu loh. Karena kalau misalnya kita pun pindah kerja, kita akan ditanya pernah pegang program apa aja. Ya, betul. Kalau orangnya misalnya pernah dengar programnya atau tahu programnya bagus, itu pasti value-nya akan naik gitu loh. Jadi kalau ditanya standarnya ya mungkin antara 8 sampai 11-12 lah antaranya itu. Cuman ada juga yang jauh di atas itu ada gitu. Berarti dengan gaji yang relatif tergantung dari berapa program yang pernah dia pegang, terus berapa kali juga kali ya dia udah pernah menjadi produser di berbagai televisi. Betul. Gitu, itu mempengaruhi gaji. Nah, kalau dari pekerjaannya sendiri, alur pekerjaan produser gitu boleh dijelasin nggak sih Mas seperti apa aja tuh tahapan-tahapan bekerjanya? Oke, biasanya kalau jadi seorang produser itu misalnya let's say kita mau bikin mungkin karena gue di televisi ya, mungkin gue akan jelasin di televisi. Jadi ketika kita di televisi misalnya kita akan ada sebuah program yang akan dikerjakan gitu. Biasanya kita akan minta brief dulu programnya apa dan akan bentuknya, formatnya akan seperti apa. Nah setelah itu kita bikin desain produksinya tuh. Kalau misalnya di situ kita nentuin looknya mau kayak apa, hostnya pembawaannya seperti apa, kayak gimana gitu ya. Berikut budgetnya, terus biasanya kalau di televisi biasanya karena timnya udah ada ya, jadi memang mungkin kita bisa milih direkturnya atau sutradaranya nanti siapa, karena siapa yang akan mendekati banget pendekatannya sama program yang akan dijalanin gitu. Setelah itu pas proses produksinya kita benar-benar memastikan kalau proses produksinya itu udah benar dan sesuai dengan apa yang kita mau. Ya setelah itu kita dampingin lagi proses editingnya. Di proses editing kita emang benar-benar harus yakin kalau programnya tuh memang sesuai gitu yang dengan apa yang kita mau dan semenarik mungkin lah. Intinya kan sebetulnya itu ya, semenarik mungkin supaya orang penontonnya tambah banyak gitu. Nah kalau bisa dibilang tuh kan lo membawahi ada produser kreatif PA gitu. Nah jadi porsi-porsinya itu lo berapa puluh persen terhadap konten hasil tayangan itu sendiri sih? Sebetulnya beda-beda ya. Kalau misalnya di program-program yang memang butuh kreatif atau penulisan yang banyak, biasanya konten kreatifnya akan lebih banyak karena memang
ada di situ ada sisi merisetnya, terus membuat skripnya, terus nanti bikin hostnya ngomongnya seperti apa segala macam. Tapi ada juga yang memang yang program yang nggak terlalu butuh kreatif. Let's say misalnya program-program tayangan olahraga itu secara kreatif hanya mungkin riset-riset tertentu yang memang ngomongin soal eventnya, ngomongin pertanyaannya, flow-nya. Gimmick gitu. Betul. Tapi gimmick pun jarang ya. Biasanya kalau di program sport nggak terlalu banyak ya. Cuman memang kalau di program entertain atau sport sama news mungkin mirip ya. Kalau di program entertain mungkin itu yang butuh banyak gimmick-gimmick karena penonton di Indonesia ya you know lah suka banget yang namanya gimmick gitu. Nah kalau dari hard skill-nya sendiri dia harus bisa mengerti kamera kah atau mengerti editing kah atau gimana gitu? Kalau menurut gua kalau nggak ada ya orang yang langsung mengerti kecuali memang dia memang punya sense-nya bagus banget ya. Jadi menurut gua hal-hal yang seperti itu bisa dipelajari tapi yang penting itu juga mau belajar. Jadi ketika lo udah masuk ke sebuah komunitas, let's say misalnya stasiun TV di mana gua kerja, lo akan ketemu orang-orang yang memang lebih senior yang ilmunya sebetulnya nggak diajarin pada saat lo kuliah gitu loh. Jadi lo bisa tanya, lo bisa ngelihat oh cara dia mengambil gambar seperti ini ya. Oh harusnya yang gue lakukan ini ya. Nah pengalaman-pengalaman itu yang lo harus terbuka dengan ilmu-ilmu yang lo dapat dan lo bisa applicate itu untuk pekerjaan lo gitu loh. Berarti selain dia harus ibaratnya punya dasarnya dulu nih, dia juga harus mau learning by doing ya. Iya, yang gue maksud dasar adalah jangan sampai ketika temen lo ngomong rundown lo nanya apaan sih rundown gitu kan. Itu kan itu yang disebut basic. Iya, berarti emang harus tahu bahasa TV perkameraan ya kan nggak mungkin gitu. Bawahin dikit, kananin dikit gitu kan kurang keren ya kayak tilt up, tilt down. Nah, kan kayak gitu kan lebih enak gitu nyebutnya ya. Nah menurut lo dari cerita yang udah lo sharing tadi nih ke teman-teman workers, kira-kira profesi dari seorang produser ini cukup menjanjikan nggak sih buat in the future? Apakah ada jenjang karirnya gitu? Iya. Kalau sebagai seorang produser, gue berangkat sebetulnya dari seorang produser yang basicnya dari kreatif ya. Jadi pertama kali gue kerja itu, gue kerja sebagai kreatif. Itu gue kerja sebagai kreatif mungkin 4-5 tahun dan akhirnya gue diangkat sebagai produser dan sekarang udah mungkin 15 tahunan lah gue jadi produser. Kalau lu tanya gue sekarang, ini mau jawaban jujur apa jawaban menyenangkan? Jujur dan menyenangkan. Langkah baiknya dua-duanya disebutin. Kalau jujur bisa, kalau menyenangkan kayaknya agak susah ya. Menurut gue kayaknya semua orang broadcaster yang masih di posisi gue mungkin setuju sama gue karena kita memang kurang dihargai ya. Karena memang banyak juga orang-orang yang udah kerja puluhan tahun tapi akhirnya resign untuk cari pekerjaan yang lebih mapan, yang lebih baik gitu ya. Lo bisa membuat sesuatu yang menyesuaikan dengan keadaan sekarang gitu loh. Jadi kalau ditanya teman-teman mau jadi produser ya mau, boleh, bagus, itu posisi yang bagus, pekerjaan yang oke, tapi memang dengan plus-plus gitu. Iya, berarti kan pada intinya kalau kita mau naik karir kita jenjang ke atas lagi ya kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita juga dong. Nggak mungkin kita nggak punya kemampuan, nggak ngerti apa itu rundown, tiba-tiba kita jadi produser eksekutif gitu atau mungkin channel manager gitu kan ya. Wah teman-teman, ini udah panjang banget obrolan kita. Nanti kalau misalnya masih belum jelas atau pengen tanya-tanya di kolom komentar aja ya, karena mau flight ke Singapura nih, itu mau scaling lagi biar gue udah enakan gitu ya. Ngapain ke Singapura? Scaling lagi. Mas, makasih ya udah ngobrol-ngobrol seputar profesi produser. Mudah-mudahan kontennya bermanfaat. Nah, teman-teman workers, jangan lupa untuk follow Instagram kita @workerspedia, cek YouTube channel juga Workerspedia, dan cek juga website kita di workerspedia.id. Stay tune ya di konten-kontennya Workerspedia. Satu langsung dapat kerja di Workerspedia. Thank you ya Mas. Ini boleh dimakan kan ya? Boleh.